alih hambamu, ambil alih mimbar ini, ambil alih waktu ini, berfirman kepada kami, berfirman ke dalam isi hati kami, kepikiran kami, sehingga sungguh hidup kami disetting pada hari ini, dan kami akan keluar dari tempat ini, kami menjadi pelaku firman, kami menjadi penginjil, pemenang jiwa, kami membawa dampak memperluas kerajaan Allah di luar sana, di tengah masyarakat, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap untuk menangkapnya, melakukannya, dan meneruskannya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap keluar dari tempat ini menjadi pelaku firman, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, adapun yang menjadi tema gereja kita minggu ini atau bulan ini adalah alami mujizatnya, ya. Alami mujizatnya yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama saudaraku. Haleluya. Ya. Kita baca sama-sama, kita berkatakan sama-sama dengan mantap. Pastikan saudara fokus 100% hanya kepada firman Tuhan. Nonaktifkan dulu paketnya supaya tidak diganggu oleh WhatsApp atau apapun yang masuk, ya. Setuju ya? Oke, baik. Puji Tuhan, fokus ya. Saudara datang ke tempat ini sungguh untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami mendapatkan harta yang paling berharga yang kekal, yaitu firman Tuhan. Amin. Saudara tidak datang ke tempat ini menjadi sebuah tradisi saja, tidak ya, karena saudara merasa nggak enak kalau nggak ke gereja gitu ya, bukan itu, tapi sungguh-sungguh karena satu tujuan yang pasti, untuk mendapatkan barang yang paling berharga, yaitu firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang paling bersemangat. 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Hari ini kita disuruh Tuhan untuk mendalami, memahami secara utuh untuk apa mujizat, ya, untuk apa mujizat dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat pengalaman salah satu Rasul Kristus, Paulus, dengan mujizat. Untuk apa mujizat terjadi dalam kehidupan Paulus? Itu yang terpenting dulu. Yes, bahwa yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa sekarang, ya, sekarang waktunya buat setiap umat Tuhan, buat setiap orang percaya terbiasa mengalami mujizat, terbiasa membagikan mujizat, ya. Ulangi bersama dengan saya, terbiasa mengalami mujizat. 1, 2, 3.
dan terbiasa membagikan mujizat. Kenapa? Karena jadi kita mau letakkan tema ini pada konteks situasi zaman sekarang. Jadi bukan nanti lagi, akhir zaman itu bukan nanti, sudah sekarang. Bahkan kita sudah berada semakin dekat ke tepi, ke ujung dari akhir zaman dalam pengertian semakin mendekat kepada hari pengangkatan gereja yang sering kita dengar Maranatha. Kita udah sangat dekat ke situ. Tapi menjelang ke situ, Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada murid-muridnya 2024 tahun yang lalu dan kepada kita hari ini bahwa akan terjadi multi krisis. Saudara, itu terdapat di dalam Matius 24 bahwa tanda-tanda menjelang pengangkatan atau hari kedatangan Yesus Kristus akan terjadi A, B, C, D, F dan seterusnya di dalam Matius 24. Ya, saya dorong saudara membaca sendiri supaya saudara ikut terbiasa mendapatkan kebenaran itu dengan saudara juga terlibat, tidak disuap lagi. Kalau yang disuap-suap itu kan bayi ya. Sementara kita di tempat ini Tuhan harapkan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Jadi biasakan di rumah menyingkirkan TikTokmu, Instagrammu, Facebookmu, oke? Dan beri waktu untuk membaca Alkitab. Semua multikrisis itu sudah Yesus katakan akan terjadi seperti apa yang diurutkannya mulai dari ayat 3, 4, 5 sampai ayat yang ke-14 dari Matius 24. Oke? Itu krisis alam, krisis peperangan, krisis politik, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis semuanya terjadi di situ. So, untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya prepared, sudah siap, sudah ready menghadapi itu semua, maka saudaraku, kita harus terbiasa mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena memang ada titik, ya saya kasih tahu, ada situasi akan terjadi di depan mata kita, hanya akan terjawab lewat mujizat. Ada kondisi di depan mata kita bahwa kemampuan kita itu udah finished, udah stop, udah nggak mampu lagi kekuatan manusia, bahkan kekuatan teknologi. Terjadi situasi di mana masalah itu hanya bisa teratasi dan dihadapi hanya dengan mujizat Tuhan. Haleluya, ada amin? Saudara masih fokus? Ya, kalau saudara mulai ngantuk, cubit sendiri pinggangnya. Jangan ngantuk bilang sama dirimu. Kita belajar hari ini. Oke, itu dulu. Untuk itulah pentingnya tema ini, alami mujizatnya. Bukan sekedar supaya saudara sembuh. Puji Tuhan, lewat kuasa Tuhan kita mengalami kesembuhan. Katakan amin. Tapi kalau udah sembuh, tidak mati-mati lagi ya. Masih mati kan? Masih mati nggak kalau udah sembuh? Kok takut kali bilang mati? Emang bisa dihindarkan? Muda, tua, anak-anak, matinya. Jadi nggak usah takut kata mati, harus siap. Bapak-bapak ini kejam kali. Bukan aku yang kejam, faktanya itu. Sembuh, mati, masuk surga. Kan itu, masuk surganya yang penting. Sakit, tidak sembuh, mati, masuk surga. Saya ulangi ya, kan ada dua pola. Sakit, sembuh karena mujizat, mati, masuk surga. Masuk surga ya. Kemudian ada yang sakit, didoakan mujizat,
enggak terjadi mujizat, mati, masuk surga. Kan masuk surganya yang penting, bukan sembuhnya yang terpenting, masuk surganya. Amin. Gitu cara berpikirnya. Jadi jangan hanya ngejar mujizat seperti penyakit kusta yang 10 orang itu kan, sembuh, ya kan? 10-nya sembuh, lihat mujizat Tuhan, 9-nya hilang. Cuman 1 yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, itu. Jadi mujizat bukan sekedar untuk sembuh saja, tapi setelah itu nggak jelas. Tidak. Nggak sembuh pun, sesudah itu jelas masuk surga. Itu yang penting. Karena kenyataannya nggak semua kok sembuh. Saya harus membuka fakta. Dalam pelayanan Tuhan Yesus ada 4 versi. Ada sembuh semuanya. Yang kedua, sembuh sebahagian. Yang ketiga, hanya 1 yang sembuh. Yang keempat, tidak ada yang sembuh. Ada 4 versi dalam pelayanan Yesus juga. Oke, jadi supaya kita ngerti bahwa salah satu dari 4-nya, ya itu yang kita alami. Ini harus realistis ya, harus bicara by data. Ya, data Alkitab mengatakan seperti itu. Oke, jadi memang tetap kita perlu mujizat pada saat multikrisis yang akan terjadi. Itu pentingnya mujizat. Oke lah, ayo kita belajar dari kenyataan yang dialami oleh Paulus. Ya, kita akan jawab pertanyaan itu. Untuk apa terjadi mujizat dalam peristiwa ini? Yang pertama, saudaraku, untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu dia tujuan mujizat. Mujizat yang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus dan dalam pelayanan rasul-rasulnya membawa orang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesuslah keselamatan. Katakan amin. Di dalam mujizat tidak ada jaminan keselamatan. Harus berani ngomong begini dan harus berani berpikir seperti itu. Hanya di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Jadi mujizat bukan jaminan keselamatan. Supaya mulai kita berpikir kritis dan realistis. We need it, yes of course. Itu kita bisa baca Bapak Ibu sudah di dalam ayat 4 dan 5 Kisah Rasul 19 ayat 4 dan 5 apa dikatakan di sana? Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak di pelayanan Paulus itu bahwa mereka harus percaya kepada dia itu Yesus yang datang kemudian daripada si Yohanes yang datang kemudian setelah Yohanes bernamanya Yesus. Katakan Yesus. Jadi Paulus pun menggiring menuntun orang yang sedang dilayaninya untuk connect ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, untuk apa terjadi mujizat? Ya, supaya orang mengalami Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang akan menuntun orang mengenal Yesus dan bertahan di dalam Yesus sampai pada kesudahan zaman. Ayat 6. Dikatakan di sana saudara-saudara, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Yes. Ya, kita butuhkan Roh Kudus dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk apa terjadi mujizat? Untuk meyakinkan orang akan adanya kerajaan Allah. Ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat. Ini belum cerita mujizat ini. Selama 3 bulan dia terus datang mengunjungi rumah-rumah ibadat. Ada waktu yang dia spend, ada harga yang dia bayar, saudara-saudara, dengan berani karena di situ masih ada penentangan terhadap Injil. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, setelah ini banyak orang menentang Paulus, banyak orang anti terhadap jalan Tuhan, anti terhadap Injil itu. Maka kemudian
di ayat yang, coba kita lihat di ayat yang ke-11 ya. Jadi orang yang nggak percaya itu memang dieliminasi, dipisahkan Paulus dari orang percaya. Jadi orang-orang tidak percaya memang ya harus dipisahkan itu ya. Yesus mungkin mengatakan itu, menggolongkan itu kambing. Ya, kalau kambing ini kan keras kepala dia, ya kan? Itu dia kambing. Jadi Paulus sendiri juga memisahkan dari orang yang percaya. Kan begitu, saudaraku. Nah, untuk meyakinkan orang pada saat itu ya, bahwa ya dikatakan oleh Paulus Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini bukan metode ya, saudara. Yang menyembuhkan itu bukan sapu tangan. Yang menyembuhkan itu bukan kain yang kita pakai. Jadi nggak ada metode. Di dalam pekerjaan Tuhan nggak ada metode. Karena kalau ada metode, kita akan bergantung kepada metode ya, dan percaya hanya kepada metode. Kita meninggalkan Tuhannya kalau kita udah mulai lengket dengan metode. Makanya di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan, mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, cara sembuhnya itu beda-beda. Yesus ingin mengajarkan kepada pengikutnya, nggak ada metode-metodean. Yang ada itu aku penyembuh. Itu yang Yesus mau ajarkan. You must depend on me all the time. Kamu harus bergantung kepadaku setiap waktu, setiap situasi. Bahkan pengurapanmu yang kemarin pun nggak bisa kau andalkan untuk mujizat terjadi. Oh, kemarin aku diurapi, nggak bisa. Pengurapan yang kemarin itu udah basi. Mana yang kemarin itu dibawa hari ini udah basi, saudara-saudara. Api ya, kayu api yang menyala-nyala kemarin itu hari ini udah jadi debu. Nangkap prinsipnya. Jadi nggak ada metode-metodean ya. You must depend on him every single situation, every single day. Aku dan saudara harus tetap bergantung kepada Yesus. Setiap situasi yang berbeda dan setiap hari. Katakan amin. Kemarin udah diurapinya aku, gak usah berdoa, gak usah puasa, gak usah sungguh-sungguh, gak usah baca Alkitab. Enggak. You must depend on him every single situation. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, untuk kenikmatan pun kita butuh Tuhan, ya kan? Untuk kita butuh Tuhan. Untuk mengeluarkan satu gas dari tubuh kita pun kita butuh Tuhan. Nah, kalau Tuhan nggak bekerja, gas itu ada di dalam terus. Nangkap hal-hal yang praktis yang saya ceritakan ini. Jadi jangan ada kita, saudara, yang menganggap untuk urusan kecil-kecil gini nggak usahlah Tuhan. Itu saudara sedang mengeliminasi Tuhan. Jadi ada banyak pelajaran berharga dari firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini. Oke. Dan yang coba kita baca dari ayat 8 tadi sudah ya, meyakinkan orang supaya orang percaya kepada kerajaan Allah. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mujizat dalam pelayanan Paulus terjadi bukan, ini dia. Bagaimana terjadinya mujizat? Tadi untuk apa sekarang? Bagaimana terjadi mujizat dalam kehidupan kita? Untuk kita alami dan untuk kita bawa. Jadi kita mengalami mujizat, tentu tidak hanya kita yang mengalami mujizat, kita juga membawa mujizat supaya orang lain mengalami. Katakan amin. Oke. Mujizat terjadi dalam kehidupan Paulus itu sudah makan waktu sekian lama. Mulai dia buta matanya, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus matanya buta, 3 hari kemudian dia bisa melihat, mujizat. Jadi Paulus mengalami mujizat sebelumnya. Dan untuk mujizat itu semakin tajam, semakin powerful dalam kehidupan Paulus, kita baca ayat yang ke-10. Di dalam ayat 10 dikatakan apa? Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Ya, jadi Paulus itu udah memberitakan Injil hanya di daerah Efesus saja, di daerah Turki yang sekarang, salah satu kota di Turki yang sekarang. Di situ aja udah 2 tahun, belum lagi di daerah Israel.
Pertanyaannya bagi saudara dan saya yang rindu mengalami mujizat dan yang rindu membawa mujizat, pertanyaannya sekarang, sudah seberapa harga yang kita bayar? Sudah berapa jam terbang kita memberitakan Injil? Yes, kepenuhan Roh Kudus itu bisa instan, tetapi untuk mengalami dan membawa mujizat, menjadi pembawa mujizat kita, need proses, butuh harga yang harus kita bayar. Sebab itu memang barang mahal tidak bisa didapatkan dengan membelinya. Itu sebabnya barang mahal harus dibayar dengan harga mahal juga, saudara-saudara. Saudara di tempat ini sudah kepenuhan Roh Kudus, ya, sudah berapi-api dalam Roh Kudus, tapi itu nggak cukup. Saudara harus rela bayar harga, memberitakan Injil, saudara-saudara, membangun hubungan yang mantap setiap hari dengan Tuhan, baca Alkitab, penyembahan, saudara-saudara, supaya api Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus itu, supaya karunia kesembuhan, karunia mujizat itu bekerja di dalam diri kita. Kita harus buktikan kepada Roh Kudus bahwa kita orang yang siap membawa mujizat. Katakan amin. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia, maksudnya daerah Turki waktu itu, mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi, ya, umat Tuhan, maupun yang non Yahudi, termasuk kita sekarang ini, saudara-saudara. Ya, itu dulu ya. Kita beranjak selanjutnya. Nah, saudaraku, hari ini kita harus tahu bahwa pada umumnya mujizat terjadi untuk, nah kan gitu ya. Pada umumnya mujizat terjadi untuk solusi, untuk jalan keluar dikala keadaan sudah mentok, dikala keadaan kepepet, ya. Dikala keadaan terjadi krisis di luar kendali manusia, di luar kendali pemerintah, di luar kendali dunia ini, saudara-saudara, maka di saat seperti itulah kita butuh mujizat. Katakan amin. Kalau keadaan kita normal, kita masih bisa kerja, kita masih bisa usaha, tenaga masih ada, saudara-saudara, masih bisa bangun pagi-pagi, kemudian pergi jualan, melakukan pekerjaan sebagai pekerja di ladang, jadi supir kah, jadi guru pegawai negeri swasta kah, masih bisa work. Itu nggak perlu mujizat. Mujizat itu hanya dibutuhkan pada saat krisis. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, saudara-saudara, ketika bangsa Israel di padang gurun krisis PDAM, krisis aqua, maka saudaraku, karena memang udah nggak ada, ya namanya gurun kan, jadi tidak ada cara lain kecuali mujizat. Maka Tuhan tahu itu, Tuhan suruh hambanya Musa bicara kepada batu itu, walaupun kemudian Musa marah dan ketok batu itu, saudara-saudara, maka keluarlah aqua yang segar dari batu karang di padang gurun. Nangkap? Syarat untuk mujizat harus ada krisis atau keadaan kepepet. Ini harus betul dulu kita dudukkan supaya kita belum apa-apa udah minta mujizat, masih bisa handle sana sini udah minta mujizat. Yang berikutnya, saudara-saudara, ketika Elia mengalami krisis pangan dan krisis keamanan, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17. Kalau yang tadi itu di dalam Keluaran 17 ayat 6. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6. Di situ Elia mengalami, ya, dia seorang nabi, ya, yang mengalami krisis keamanan, hendak dibunuh oleh Isabel. Kan begitu, saudara-saudara. Lalu dia mengalami juga krisis pangan.
Nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa karena dia sudah harus bersembunyi di satu tempat di tepi sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara. Maka yang diharapkan di situ tiada lain kecuali mujizat. Maka Tuhan lakukan mujizat dengan mengirim burung gagak bawa daging dan roti. Yang berikutnya, ya, krisis anggur di pesta di Kana, Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Ada krisis di sana, krisis harga diri termasuk. Bukan saja krisis minuman anggurnya, tetapi krisis harga diri, krisis gengsi dari si yang punya pesta. Hasuhutun bolon akan malu karena anggur habis, saudara-saudara. Ya, karena anggur habis. Ya, mungkin saking enaknya anggur. Lalu tidak ada cara lain untuk mengatasi krisis itu. Tuhan hadir melakukan mujizat, air menjadi anggur. Maka terselamatkanlah pesta itu dan terselamatkan juga Suhut itu dari gengsi dan harga diri. Ya. Krisis makanan Matius 14 ayat 17 hingga 20. Ketika ada banyak orang mengikut Yesus, ya, ketika orang itu udah lapar dan di daerah itu jauh dari grosir, jauh dari dari kuliner. Kalaupun ada, katakanlah ada 10 kedai di situ, kedai makan, ya, rumah makan. 1 rumah makan paling bisa menyediakan dalam tempo yang singkat seperti itu, katakanlah 100 bungkus. Kali berapa? Kali 10. Hanya 1000 bungkus. Sementara mereka ada 20.000 lebih di dalam peristiwa itu. 5.000 laki-laki plus istrinya 5.000 plus anaknya minimal 2, jadi sudah 20.000. Enggak mungkin. Jadi ini sudah memang susah ini mengatasi ini, tidak bisa lagi diatasi. Makanya murid-muridnya bilang kepada Yesus, macam mananya kau Tuhan? Macam mana pula mendapatkan makanan di sini? Nggak ada kedai, nggak ada restoran di sini, jauh. Macam mana dapat makanan untuk kasih makan ini 20.000 lebih ini? Kata muridnya. Lalu Yesus menunjukkan salah satu syarat mujizat. Apa yang ada pada kau, katanya sama muridnya. Banyak cerita kau Petrus, katanya. Apa yang ada sama kau? Apa yang ada di tanganmu? Ininya cuman anak ini ada 5 roti 2 ikan. Itu bawa sini, kata Tuhan. Jadi gitu saudara-saudara. Untuk mujizat terjadi, apa yang ada di tanganmu? Yes, itu dia syarat dia. Yang ada di tangan kita itu mujizat semi supranatural dan natural. Kalau mujizat yang murni supranatural, yaitu mana? Nggak ada campur tangan manusia di sana. Krisis makan waktu itu kan. Jadi ada 2 jenis mujizat. Satu supranatural, satu semi, ya, perpaduan antara supranatural dan natural. Nah, ini ada naturalnya. Dan kita akan sering mengalami, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, mujizat perpaduan antara supranatural dengan natural. Apa yang ada di tanganmu? Kan gitu, saudara. Ya, jadi apa yang ada di tangan saudara saat ini, serahkan. Kalau engkau merasa sudah masuk pada krisis, kolan nasaon nama Tuhan. Cuman ini Tuhan yang ada di tangan kami. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melipat ganda, terjadi mujizat. Amin. Nah, gitu dia, begitu dia. Nah, krisis pangan dialami oleh ribuan 20.000 pengikut Kristus waktu itu. Harus terjadi dulu krisis, baru jawabannya mujizat. Oke. Nah, yang berikutnya saudaraku, krisis dalam segala bidang seperti dalam Matius 24 itu sedang sekarang, bulan depan, tahun depan itu akan terus terjadi. Karena itu Yesus sudah bilang, karena Yesus sudah mengatakannya, ya. Cobalah buka dulu dari Matius 24 mulai dari ayat 3 hingga ayat yang ke-14 secara cepat saudara-saudara. Oke, mulai dari ayat 3. Oke, ayat 4 langsung. Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terus ini krisis iman akan digoda karena akan akan merajalela penyesat di YouTube.
Nggak langsung datang ke rumah memang. Yang datang ke rumah itu biasanya saksi Yehova. Kan gitu ya. Penyesak-saksi Yehova biasanya. Ya, saksi Yehova itu penyesak. Oke. Kalau ada di sini yang punya saudara saksi Yehova, doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Oke. Yang apa saksi Yehova penyesak? Saya ulangi lagi, sesat. Kenapa rupanya kalau dibilang yang benar? Ya kan? Nggak perlu takut. Kok gitu Pak Pendeta? Memang sesat dia. Masa aku bilang selamat? Orang disangkalnya Yesus Tuhan. Yesus hanya Tuhan kecil. Berarti sesat. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Banyak penyesat. Kan begitu. Terus ayat yang akan terjadi ujian iman. Sebab banyak orang akan datang. Oke, ayo ayat 6. Langsung. Kamu akan mendengar deru perang. Krisis keamanan akan terjadi. Ya. Krisis keamanan akan terus berlangsung Bapak Ibu Saudara. Oke, kabar-kabar tentang perang 6 oke, dan seterusnya ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada peperangan di hadapan kita antar bangsa melawan bangsa. Terus tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada penderitaan, ada zaman baru. Oke. Terus pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ya. Akan ada krisis keamanan fisik dan jiwa kita. Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa karena namaku. Itu sudah dan terus berlangsung. Dan banyak orang akan murtad. Oke, krisis iman lagi. Terus ayat 11, banyak nabi palsu, masih krisis iman. Oke, ayat yang dan karena makin bertambahnya kedurhaan maka kasih kebanyakan, krisis kasih. Oke, ayat yang berikutnya, tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Lalu di dalam Ibrani 12 ayat 27 dikatakan bahwa segala sesuatu akan digoncang termasuk ekonomi. Di depan kita akan terjadi krisis ekonomi global. Ya. Saya akan jelaskan salah satu, bukan satu-satunya. Pekerjaan akan banyak dikerjakan oleh robot yang pakai AI, yang pakai artificial intelligence. Krisis. Kita mau terbuka dulu mata kita melihat, ya. Tidak lama lagi. Seperti di Cina hari ini sudah berlaku taksi near driver, tanpa driver. Berarti tenaga manusia sudah makin berkurang. Ada sejumlah pekerjaan akan dikerjakan oleh robot atau oleh AI, artificial intelligence. Krisis. Okay. Apalagi yang menimbulkan krisis? Pergeseran dari mobil mesin yang pakai bensin kepada mobil listrik. Itu akan menimbulkan krisis. Itu dalam waktu yang dekat akan terjadi itu. Kan gitu. Kemudian krisis yang lain karena Neuralink yang diciptakan oleh si Elon Musk, ya, orang kaya pertama, kadang di urutan pertama, kadang di urutan kedua dia, itu akan menyerap semua ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam sebuah chip kecil yang akan ditanamkan di otak manusia. Jadi pada saat itu nanti berlaku, tutuplah sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Krisis. Ya, itu mungkin bukan tahun depan berlangsungnya. Tapi kalau untuk mobil biasa dengan ke mobil listrik mungkin 2-3 tahun ini udah akan terjadi itu, dan itu memang disetujui oleh ya oknum pemerintah Indonesia. Krisis yang akan segera kita alami yaitu ketika pajak dinaikkan menjadi 12%. Krisis. Itu sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 6 ayat 6. Kalau pajak dinaikkan menjadi 12%, maka bensin naik, beras naik, telur naik, minyak naik, garam naik. Sementara penghasilan orang tidak naik. Krisis. Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar berbicara tentang kejatuhan ekonomi global. Dan sangat mungkin dari 12%, sangat mungkin, tidak tertutup kemungkinan si
yang memegang kekuasaan di negara ini akan berkata, di negara Eropa, negara ini pajak 30% kok. Jadi karena kita butuh pembangunan, kita kas kita di APBN kurang, jadi pemerintah harus menaikkan pajak tidak lagi 12%, tapi naik entah berapa persen lagi, krisis. Ini harus cermat kita melihat ini, saudaraku. Karena Tuhan Yesus yang bilang di dalam Lukas 17, saudara-saudaraku, bahwa kita harus cerdas melihat tanda-tanda zaman. Nggak bisa tidur kayak 5 gadis bodoh itu, tidur aja kerjanya. Pikirannya gelap. Kenapa? Karena tidak cerdas. Padahal Alkitab mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah di akhir zaman. Daniel 12 ayat 4, nanti aja baca. Daniel 12 ayat 4. Pengetahuan akan firman dan juga pengetahuan akan ilmu pengetahuan. Nah, orang Kristen model 5 gadis yang bodoh nggak peduli dengan pengetahuan. Padahal Tuhan juga sudah ingatkan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan akan firman, pengetahuan akan ilmu pengetahuan. Penting kita tahu, kita lihat sekarang. Saudara-saudara, perlu kita pahami. Oke, kemajuan teknologi kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Saya sangat setuju. Gunakan artificial intelligence kah, ya, yang dipakai untuk TikTok, yang dipakai untuk segala macam multimedia, itu ya kita gunakan untuk mempercepat pemberitaan Injil. Ya, kita gunakan untuk pelayanan juga. Kita gunakan juga untuk anak-anak kita itu jangan, maaf ya, izin. Saya pakai kata ini nggak enak. Jangan on. Anak kita jangan on, jangan lemot, jangan hanya game aja kerjanya. Tahukah saudara bahwa game itu disengaja didesain oleh elit global? Saya ada videonya. Habis ini siapa yang mau lihat saya tunjukkan. Mereka bilang, ya, pertama dia bilang oleh si, lupa saya namanya, oke nanti akan ingat lagi. Juru bicara dari elit global ini bilang begini, untuk apa manusia sebanyak ini? Sekarang kan udah hampir 8 miliar. Jadi ini harus dikurangi. Harus ada depopulasi, harus dibunuh. Melalui menyebar virus, melalui menyebar suntikan tertentu. Banyak orang bermatian, melalui cuaca, melalui peperangan, melalui krisis ekonomi. Dan melalui kematian pelan-pelan yang mereka desain adalah menikmati game. Ya, jadi apa caramu, kata si penanya kepada dia kan? Ya, biarkan mereka larut dengan game dan juga dengan narkoba katanya. Itu ada saya di sini di handphone saya ini. Jadi supaya kita tahu gitu loh. Supaya cermat kita melihat tanda-tanda, bukan hanya tanda-tanda cuaca tapi juga tanda-tanda teknologi dan sains. Jadi gini, mereka akan membunuh generasi, termasuk generasi orang tua kalau nggak dewasa. Kalau nggak bisa mawas diri, akan asik dengan banjirnya semua permainan ini. Game lah, apalah, hiburan, banjir. Sama seperti di zaman Nuh. Orang larut dengan segala macam itu, banjir. Tiba-tiba mengancam mereka. Sekarang banjir informasi, banjir permainan. Tiba-tiba mengancam orang, pengangkatan terjadi. Antikristus menyatakan dirinya, tiba-tiba terjerat. Tinggal dia, left behind. We are in the serious situation. Keadaan dunia tidak sedang baik-baik. Itu dia bilang, dengan aku kurang ajar dalam hati saya. Dan memang itu, novel Noah namanya. Novel Noah namanya. Dia dari etnik tertentu yang kepahitan, yang ateis, yang anti kepada bangsa pilihan Tuhan. Walaupun dia berasal dari situ. Mereka berasal dari situ. Mengaku bagian dari suku itu atau bagian dari kaum itu. Tetapi mereka ingin menguasai dunia dan menguasai umat pilihan Tuhan perjanjian lama. Mereka juga yang mengendalikan selain narkoba, perjudian online. Mereka juga yang menciptakan ini semua. Supaya kita tahu. Mereka menciptakan rupa-rupa permainan yang akan membunuh manusia secara pelan-pelan dan juga tentu ada yang secara drastis.
Krisis. Saya ingat namanya, Noval Noah. September mereka akan mengadakan rapat memanggil kepala-kepala negara, si pengutang. Semua kepala negara pengutang, sini kalian. Udah macam mana program kami, agenda kami kalian buat di Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum. Nama bosnya di situ si Klaus Schwab. Dari mereka juga, golongan mereka, krisis. Jadi tema ini untuk mempersiapkan saudara punya iman mujizat. Katakan iman mujizat. Iman mujizat dibutuhkan saat krisis. Amin. Kalau keadaan normal tidak perlu, kita butuh berkat Tuhan. Tuhan memberkati tangan kita, kita berhasil dalam bekerja dan berusaha. Amin. Tapi kalau keadaan krisis atau keadaan kepepet, kita butuh mujizat. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Tapi kita butuhkan saat yang seperti apa dan saat yang seperti apa. Itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada krisis demi krisis akan terjadi melanda karena Alkitab sudah menuliskannya. Krisis iman akan diuji juga ketika, saya harus buka, ketika KTP dari digital ke implan. Saya ulang ya. Sebahagian ya, ada sebagian pegawai negara yang sudah pakai KTP digital, itu masih di handphone. It's okay. But it will come, the time will come, waktunya akan datang, akan dipindahkan ke tubuh. Saudara searching di AI, di artificial intelligence, kelemahan KTP digital. Kelemahan ini, kurang aman, bla bla bla. Memang didesain. Ada kelemahannya supaya ada alasan menggiring orang ke implan, ditanam di dalam tubuh, entah itu lewat scanning dan lain sebagainya. Akan ke sana, Bapak Ibu Saudara. Di saat seperti itulah saudara membutuhkan iman yang totalitas. Membutuhkan big courage, keberanian besar untuk menolak itu. Saya harus katakan dari sini, walaupun para penguasa-penguasa di negara-negara di dunia ini akan nurut kepada mereka karena berutang kepada mereka, saya nggak urusan, saya nggak peduli. Tapi saya sebagai hamba Kristus harus mengatakan tolak itu manakala dimasukkan dalam tubuh. Sayanglah Pak. Jadi aku nggak bisa lagi kupakai uangku yang 10 juta, yang 50 juta, yang 100 juta, yang 1 miliar itu. Up to you. Terserah. Mau pilih senang sementara dan akan binasa selamanya, atau pilih sebaliknya, sengsara sementara, bahagia selamanya. The choice is yours. Pilihan ada di tangan kita. Saya ulangi, mau pilih senang sementara tapi ujungnya binasa, berjalanlah melalui jalan yang sempit. Karena jalan yang lebar itu kebinasaan di ujungnya. Nangkap? Kita sedang masuk UAS, Bapak Ibu. Kita sedang siap-siap menghadapi UAS. Ujian akhir dari iman kita. Kalau mau naik kelas kan harus ada ujian akhirnya, toh? Benar enggak? Enggak ada yang naik kelas tanpa ujian. Jadi kita memang sedang masuk ke situ. Oh, sama seperti gereja mula-mula. Ya kan? Gereja mula-mula kan langsung masuk surga. Jadi kita sudah ada di situ. Saya harus berterus terang. Kalau saya pura-pura hanya mengkhotbahkan diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku. Aku nggak anti berkat, aku butuh berkat. Tapi kalau itu yang khotbahkan, ku sembunyikan ini, aku itu penjahat. Aku nggak mau jadi penjahat. Aku penipu, aku nggak mau jadi penipu.
Aku harus katakan apa yang Tuhan sudah singkapkan hari-hari ini. Tuhan sudah singkapkan melalui anak Tuhan agenda tersembunyi dari elit global. Serius. Mau datanya ada? Ada di handphone saya. Dari siapa-siapa orangnya ada juga. Jadi saya talk by data, bicara by data. Enggak baik halusinasi, enggak. Saudara jemaat di tempat termasuk yang beruntung tahu sedini mungkin supaya tahu mempersiapkan iman. Iya, serius. Nah, ketika engkau mendengarkan ini, engkau sudah diingatkan oleh Tuhan. Yo, trust in me, kata Tuhan. Percaya saja sama aku. Dia berkata, hanya aku Yesus Kristus yang sanggup menendang si antikristus. Ya, Yesus Kristus mengatakan kepada kita hari ini, hanya aku Yesus Kristus yang bisa menginjak-injak si antikristus. Yang bisa meniup dia dengan nafasku, hangus dia. 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Yesus akan menghembusnya, membunuhnya dengan menghembuskan nafasnya. Ini kabar baiknya buat saudara dan saya, para pengikut sejati Yesus Kristus. So, trust in Him. Percayakanlah hidupmu kepada Dia. Jangan kepada dunia ini. Amin. Ini saudara sedang digodok imanmu. Iman yang totalitas. Iman yang siap bayar harga. Iman yang mengerti dengan cerdas. Bahwa lebih baik aku memilih sengsara sementara. Binasa selamanya. Lebih baik aku memilih sengsara sementara, tetapi selamat selamanya. Amin. Kita sedang dihadapkan kepada ujian ini. Khotbah ini berat ini. Enggak enak khotbah ini. Tapi orang yang nyerapnya dengan sukacita, dia akan diberi kedamaian, diberi sukacita, diberi gairah. Kenapa? Karena Anda tahu satu perkara. Bahwa ternyata aku akan segera jumpa dengan Yesusku. Unless, kecuali saudara ikut Tuhan supaya diberkati, supaya bisa senang-senang di bumi ini, nah itu lain lagi. Ayo mak kotekum may ba namar Tuhanon namar mingguan asaboy sonang-sonangi bay pertibion. It's your choice. Haleluya. Tuhan sudah mengingatkan penderitaan sementara di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Pilih aja. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Saya hanya punya kewajiban menyampaikan iya, tidak. Itu saja kewajiban saya. Pilihan ada di tangan saudara. But saya berdoa, Tuhan berharap saudara siap bayar harga sementara, tetapi hidup kekal selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Saya ulangi, tidak ada naik kelas tanpa ujian akhir. Kita sedang diperhadapkan dengan ujian akhir. Haleluya. Jadi tema ini penting untuk apa ya? Meremas hati saudara dan iman saudara untuk menjadi punya iman yang kuat, keras, nggak takut terhadap kesengsaraan sementara itu. Memang akan sulit lah. Jadi macam mana kami hidup nanti kalau belum pengangkatan, kami nggak bisa tarik uang dari bank. Tuhan yang memberikan mana kepada bangsa Israel masih hidup sampai sekarang. Amin. Tuhan itu nggak pernah stres. Nggak pernah dia stres. Mak, terjadi krisis berat ini di bumi. Macam mana ini Gabriel? Panggilnya Gabriel kan? Panggilnya Michael. Macam mana ini? Aku hanya tunduk kepada perintahmu ya Allah. Kata malaikat. Kau lah, kalau gitu kau sini dulu kau apa? Yusuf. Musa sini. Macam mana kau bikin dulu mengatasi krisis? Yaitu semuanya hikmat dari Engkau Tuhan. Kau pun nggak ada jawaban, nggak ada solusi dari kau.
Petrus, Thomas, recok kali kalian di situ. Bukannya kalian dengarkan rapat ini penting. Udah stres aku. Udah pusing aku. Nggak bisa lagi bantu manusia. Kira-kira Tuhan Yesus seperti itu enggak? Enggak kan? Artinya apa? Poinnya apa? Apapun, seperti apapun beratnya ujian yang akan kita hadapi, Tuhan Yesus sudah punya solusi. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita. Kita buka dari Mazmur 27. Wah, ini keren ini, tadi pagi dapatku ini. Luar biasa. Ya, ayo kita lihat dari Mazmur 27. Haleluya. Ayo kita perkatakan sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Katakan amin. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan. Belum semua, ya, belum semua, ya, harus semua supaya saudara dikuatkan oleh perkataan Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 3, 1, 2, 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Katakan amin. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Katakan amin. Ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat 5, 1, 2, 3. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Haleluya. Di mana rupanya kemah Tuhan itu? Tuhan mau tahu nggak? Berapa banyak yang mau tahu di mana kemah Tuhan itu? Tempat kita disembunyikan. Angkat tangan cepat, turun tangan cepat. Nanti kalau hanya satu berarti hanya dua. Nanti lewat handphone aja. Yang lain nggak saya kasih tahu. Karena nggak butuh kan? Banyak orang memang nggak butuh. Anggap sepele dengan hal-hal yang berharga. Yang bertobat, ya, boleh angkat tangan. Udah bertobat, aku butuh, Tuhan bilang. Coba angkat tangan yang butuh. Di mana? Mau tahu nggak? Ya, sudahlah, bisalah mewakili. Yang lain kita ampunilah. Ya, sekarang sok cuek, gengsi. Iya, banyak orang Kristen kayak gitu, gengsi. Kita tawarkan informasi penting, sok jual mahal. Bertobat kau. Tersinggung kau. Amin. Haleluya. Ya, yang gengsi tersinggung lah. Kan berarti normal kan kalau tersinggung kan? Haleluya. Apakah Jogi menjadi musuhmu kalau Jogi mengatakan yang benar? Kan gitu kata Paulus. Siapa kan? Ya Paulus itu kan. Apa aku menjadi musuhmu kalau aku mengatakan kebenaran? Haleluya. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kalau kau sembunyikan kebenaran sekalipun pahit, kau penipu kata Tuhan. Sekalipun pahit, paracetamol kah, obat peningkah namanya, pil, pahit, tapi menyembuhkan kalau kita telan pahit-pahit. Khotbah ini merupakan pil pahit buat saudara. Amin. Lain dari pendeta yang lain enak didengar, Bapak ini enggak enak. Namanya pil pahit. Menyembuhkan. Kalau gula aja yang ku kasih sama kalian, ku kasih gula terus manis-manis. Apa yang terjadi? Diabetes, ginjal gagal. Mau gagal ginjalmu? Haleluya. Iya, ini perlu di challenge, harus makan makanan yang keras, supaya ototnya ada. Bubur aja, susu aja dimakani. Masa minum cucu tayus? Mimi, mama, minum cucu, mami. Aku mau minum cucu tayus. Bilang terus pun nggak bisa, tayus. Shalom. Haleluya. Haleluya. Di sini dikatakan, ini harus rahasia yang perlu kita buka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ada bahasa Inggris enggak? Alkitab bahasa Inggris.
Oke, biar saya bukakan. Tempat Tuhan itu tempat tersembunyi, secret place. Buka dalam bahasa Inggris, Mazmur 91 ayat 1. Tolong, anakku. Haleluya. Nah ini KKR ini, KKR iman. Yang beginilah KKR. Ya kan? Mengusik iman, menggoncang iman, memurnikan iman. Nah, itu KKR namanya. Haleluya. KKI lah kita ganti, kebaktian kebangunan iman. Haleluya. Bahasa Inggris ada. Ini perlu. Enggak terus-terusan kita diingatkan Tuhan akan ini. Dari Mazmur 91. Ya, kita sabar ya Bapak Ibu Saudara. Oke, haleluya. He that dwell, dia yang tinggal, dia yang berdomisili, dia yang berdiam, ya, in the secret place. Di tempat tersembunyi, di tempat rahasia. Yesus udah pernah menyinggung ini. Masuk ke dalam kamarmu, kunci kamarmu, berdoalah dari tempat yang tersembunyi kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Secret place. Di mana secret place ini? Saya kasih tahu, di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika saudara punya kebiasaan masuk dalam hadirat Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuklah, milikilah kebiasaan masuk dalam ruang Maha Kudus Allah, karena itulah secret place, tempat tersembunyi, tempat rahasia di mana iblis nggak bisa masuk, di mana manusia-manusia iblis di dunia ini nggak bisa masuk. Hanya engkau dan Tuhan Yesus yang bisa masuk. Jalan ke tempat tersembunyi itu namanya akulah jalan, kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Di dalam dan melalui darah Yesus Kristus kita masuk ke dalam tempat tersembunyinya Allah, maka amanlah kita. Katakan amin. Untuk saudara kelak aman dalam pengejaran manusia-manusia iblis yang akan menguasai dunia ini, biasakanlah masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus.